Penggunaan plugin pada Quantum GIS. Nah, sebelum kita masuk ke materi lebih dalam, kita mengenal dulu mengenai apa itu plugin dalam Quantum GIS. Jadi plugin dalam Quantum GIS adalah modul atau ekstensi yang dapat ditambahkan ke dalam perangkat lunak Quantum GIS atau QGIS. Tentu tujuannya untuk meningkatkan fungsionalitasnya. Plugin dapat menyediakan alat baru, antarmuka tambahan atau integrasi dengan layanan eksternal. Dan nanti memungkinkan pengguna untuk menyesuaikan Quantum GIS sesuai dengan kebutuhan mereka. Nah, nanti akan saya tunjukkan banyak sekali plugin-plugin yang sangat berguna ya. Bahkan nanti mungkin merasa ya, kalau saya sendiri ya merasa bahwa apa yang ada di plugin itu menjadi bagian dari bidang kerja utama kita ya. Nanti banyak sekali dalam Quantum GIS memang seperti itu. Nah, untuk jenis plugin nanti kurang lebih ada 3 ya. Yang pertama nanti ada plugin resmi atau core plugins. Ini sudah terinstall bersama Quantum GIS atau tersedia di repository resminya. Contohnya nanti ada Quick Map Service ya. Ini untuk menambahkan peta dasar seperti Google Map, OSM ya, dan lain sebagainya. Kemudian ada processing ya, nanti ada alat analisis spasial. Kemudian ada juga plugin eksternal ya, atau external plugin ya. Ini dikembangkan oleh komunitas dan tersedia juga di Quantum GIS plugin repository. Contohnya ada Quick OSM, ini nanti untuk memudahkan pengambilan data OpenStreetMap ya. Kemudian ada LeCOS ya. Nah, nanti ini untuk analisis landscape ekologi. Kemudian ada Quantum GIS to Web. Nah, ini untuk mengekspor peta ke web ya, atau leaflet atau open layer ya. Selanjutnya nanti ada juga yang ketiga adalah plugin Python custom ya. Jadi nanti kita bisa mengembangkan sendiri ya menggunakan Python dan Quantum GIS API untuk membuat plugin pada Quantum GIS. Nah, sejumlah manfaat dari plugin dari Quantum GIS ya, nanti bisa ya, yang pertama untuk otomasi tugas, misalnya autofill untuk mengisi atribut otomatis. Kemudian koneksi ke data eksternal, ada PostGIS ya, kemudian ada WMS atau WFS ya. Kemudian ada juga analisis tambahan ya, seperti hidrologi, jaringan jalan, machine learning dan lain sebagainya. Kemudian ada juga visualisasi yang lebih baik, nanti bermanfaat juga, seperti visualisasi 3 dimensi, heat map, simbol yang canggih ya, dan lain sebagainya. Nah, untuk mencari plugin Quantum GIS ya yang resmi, teman-teman bisa cari di sini ya, plugin Quantum GIS ORG ya. Kemudian di GitHub juga ada ya, banyak developer yang membagikan ya plugin mereka di GitHub. Kemudian ada juga di QGIS Python ya. Ini adalah sumber untuk belajar membuat plugin custom pada Quantum GIS. Nah, untuk mengatur plugin ya atau menginstalnya ya, untuk menginstal plugin baru secara offline ya, bisa di-download dulu terlebih dahulu dan kemudian diinstal secara offline ya. Kemudian untuk instalasi online-nya silahkan kunjungi menu plugin, kelola, kemudian pilih dan install plugin. Ini sekaligus kita demonstrasikan ya. Kita tunjukkan dari menjalankan Quantum GIS pertama kali. Nah, ketika kita belum menginstal plugin ya, kurang lebih nanti tampilan awalnya seperti ini. Jadi nanti waktu menginstal plugin ya, nanti memungkinkan tampilannya akan berubah ya, karena plugin memungkinkan ditampilkan di toolbar sini, tool-toolnya ya. Oke, misalnya kita sekarang ya masuk ke plugin ya, kemudian kelola ya, atau dalam bahasa Inggrisnya manage and install plugin ya, kemudian kita klik ya. Nah, nanti kita akan ditampilkan dengan halaman seperti ini. Yang pertama untuk install ya, itu nanti adalah menampilkan plugin-plugin yang sudah diinstal. Sedangkan ini untuk all itu semua plugin baik yang sudah diinstal ataupun yang belum diinstal ya. Kemudian untuk not installed ini yang belum diinstal. Nanti kita bisa cari-cari di sini ya. Nah, agar petunjuknya nanti sistematis ya, kita ikuti apa yang ada di presentasi ini.
Nah, jendela ini tadi ya menampilkan daftar plugin yang telah terdownload dan dapat diaktifkan. Tadi yang ini yang telah terdownload dan dapat diaktifkan. Karena untuk saya sudah menginstal sejumlah plugin, misalnya Semi Automatic Classification plugin ya. Kalau ini saya aktifkan ya, nah nanti tambah toolbar di situ, bertambah di sini ya. Nah di sini juga bertambah ya, SCP ya, Semi Automatic Classification. Kemudian karena konteksnya kita sedang belajar instalasi plugin ya, ini saya nonaktifkan dulu saja. Kemudian berikutnya ya, untuk sekarang mari kita biarkan dulu plugin ini apa adanya. Kita akan mencoba mendownload dan mengaktifkan plugin baru di sesi berikutnya atau di slide berikutnya. Nah ini nanti yang contoh terinstall tadi ya. Kemudian untuk instalasi plugin baru ya, kita lihat tadi banyak plugin yang dapat diinstal di Quantum GIS. Namun pastikan agar kita hanya menginstal plugin yang kita butuhkan saja agar performa Quantum GIS-nya tidak terlalu berat. Nah, jadi semakin banyak yang diinstal, loading dari software Quantum GIS-nya juga akan semakin banyak, sehingga nanti performanya akan semakin berat. Kalau komputernya spesifikasinya rendah, itu nanti akan lemot, akan hang ya. Nah untuk mempermudah instalasi plugin baru, silahkan nanti pergi ke tab menu tidak terpasang ya tadi ya. Ke menu sini, plugin ya, manage ya, sebaiknya ke menu tidak terpasang atau not installed ya di sini ya. Kemudian langkah ini nanti akan menampilkan plugin yang tersedia dalam repository yang belum diinstal, dan kita akan melihat daftar plugin yang dapat diinstal. Nah, ini nanti tidak terpasang nanti di sini ya tampilannya ya. Kemudian perlu diingat bahwa plugin yang telah diinstal dapat diaktifkan atau dinonaktifkan dari tab terinstall tadi ya. Jadi saya tunjukkan ya di sini ya. Kalau ini diaktifkan nanti akan berpengaruh pada tampilan awal Quantum GIS termasuk fungsionalnya. Kalau tidak diaktifkan nanti juga akan berpengaruh ya. Saat instalasi pertama kali sebuah plugin dari tab tidak terpasang ya. Kemudian plugin tersebut akan secara otomatis aktif. Jadi waktu pertama kali diinstal ya otomatisnya adalah aktif. Nah, kemudian berikutnya kita akan belajar ya contoh plugin open layer ya. Ini sebagai contoh salah satu plugin yang mungkin nanti akan sering kita butuhkan dalam bekerja ya. Plugin open layer akan memungkinkan kita untuk melihat berbagai variasi peta berbasis web sebagai sebuah layer di dalam Quantum GIS. Ini artinya kita dapat mengakses peta OSM ya atau OpenStreetMap ya, Google Map juga bisa ya, kemudian Bing Map ya, kemudian dari Quantum GIS ya. Yang lainnya juga yang tersedia ada ini ya, Google Map dan Bing Maps ya. Nah nanti silahkan ikuti langkah ini dan kita akan memahami bagaimana cara kerjanya. Nanti silahkan pergi ke plugin, kemudian kelola dan install plugin dan klik pada tab tidak terpasang ya, ketik open layers pada kotak pencarian. Nah, ini kita di sini ya, open ya, kemudian layer ya. Kalau ini kita kasih spasi, tidak ada ya. Open layer, oh ternyata sekarang sudah ini ya, yang versi baru open layer itu tidak ini ya, tidak langsung ada di sini ya. Oke, kita cek di sini ya. Nah tadi untung kita sudah membahas tentang Quick OSM ini ya. Jadi nanti kita bisa cari ya Quick OSM ini ya. Kemudian cara instalasinya cukup dengan cara klik install plugin ini ya. Oke, kita tunggu proses instalasinya ya. Nah, kalau instalasi berhasil ya, maka nanti Quick OSM-nya udah hilang dari sini ya. Tadi dengan kata kunci OSM ya, dan kemudian kita bisa cek di installed ya. Di sini muncul Quick OSM atau OSM yang cepat ya. Nah, cara menggunakan Quick OSM, nah ini otomatisnya aktif ya. Kemudian kita close ya.
Nah, untuk menggunakan OpenStreetMap ya, menggunakan QuickOSM ya, kita bisa masuk ke vektor ini. Jadi nanti setelah kita menambahkan plugin di sini tadi ya, itu dan pluginnya sudah otomatis aktif ya, maka nanti di dalam menu vektor ya, ini aktif ya. Kemudian dalam menu vektor ya akan muncul QuickOSM ini ya. Kemudian kita bisa klik QuickOSM ya. Nah ini akan tampil jumlah pilihan ya, peta preset ya. Untuk CTR ini ya, all ASM project linked to buildings or routes are going to be download ya. No default extend place ya. Kemudian untuk hiking download object create a hiking map ya. Kemudian untuk urban, nah, ini kita contoh yang urban saja ya. Kemudian nah ini kalau tampilan seperti saya ya, teman-teman bisa dikecilkan seperti ini ya. Kemudian preset personal ya, ini di dalam ya, karena kita contoh saya ya, menggunakan data-data di Kabupaten Semarang ya, maka di sini saya tuliskan ya Kabupaten ya Semarang, di Kabupaten Semarang ya. Kemudian kita jalankan preset ya. Nah ini prosesnya agak lama karena ini prosesnya online ya, istilahnya download ya. Kita tunggu beberapa saat. Tahap berikutnya nanti ada downloading ini ya, sesuai dengan preset yang kita masukkan ya. Kita tunggu, prosesnya cukup lama ya. Nah videonya saya skip ya untuk menunggu prosesnya ya, tapi nanti hasilnya kurang lebih akan seperti ini ya. Nah kalau berhasil ya presetnya ya, nanti akan muncul layer jalan di sini ya, dan sekaligus bangunannya di sini ya. Setelah itu nanti ini bisa kita tutup ya. Untuk yang lainnya nanti bisa ada query cepat ya, query ya, kemudian ada file OSM ya. Nanti artinya file ini bersifat portable ya, nanti bisa kita pindah-pindahkan dengan mudah setelah kita download ya. Nah hasilnya nanti kurang lebih seperti ini ya, jalan ya, peta dari Kabupaten Semarang ya, dan bangunan-bangunannya. Ini untuk jalannya ya. Nah nanti jalannya ya. Kemudian sebagai perbandingan ya, biar kita mungkin akan melihat ya, antara peta yang didapatkan dari OSM dengan peta yang kita download ya dari ini ya, dari RPI atau Rupa Bumi Indonesia ya. Nah ini kita tambahkan lagi, yaitu dengan menambahkan layer baru ya. Ini bisa kita tambahkan dari sini juga ya, untuk Quantum GIS yang versi baru ya. Oke, ini kita tambahkan dari sini. Sistem Informasi Geografis 2025 ya, di sini ya. Bahan peta SHP. Nah, ini kan kita kemarin kita punya sejumlah contoh ya, batas desa ya. Kita tambahkan di sini ya. Kemudian ini kita taruh di bawah ya, sini ya. Nah, sehingga nanti kita ya dengan adanya overlay seperti ini ya, akan memiliki peta jalan ya di Kabupaten Semarang ya, sekaligus di sini juga ada ini juga ada peta jalannya sekaligus bangunannya ya. Nanti bisa seperti itu ya. Nah ini ketika di zoom di layar ya, nanti kurang lebih seperti ini ya. Ini jalan tol ya, jalan tol yang melewati Kabupaten Semarang ya. Ini ada jalan Fatmawati dan seterusnya ya. Nah itulah salah satu ya fasilitas dari plugin OpenStreetMap ya. Dan sekarang untuk versi yang baru ya, ternyata menggunakan Quick Map. Sementara waktu saya membuat materi ini ya, itu masih menggunakan OSM secara langsung ya. Tapi ternyata
performanya pun ya quick map ini memang lebih cepat juga ya, dan memungkinkan petanya di-download ya. Jadi kalau dulu online terus ya, sehingga nanti ketika zoom in zoom out itu pun ya performanya cukup lama karena itu load dari server secara online. Sementara kalau yang ini ya, kalau sudah berhasil download tadi ya, petanya performanya cepat sekali ya di sini ya. Nah, jalan Mapagan ya, di sini ada bangunan-bangunannya, ada jalannya ya, itu cepat sekali performanya ya. Nah, kita masih mengikuti petunjuk di sini ya, walaupun kita sudah menggunakan plugin yang terbaru ya, yaitu dari OSM ya. Nah, tapi kalau di sini ya sebelumnya disebutkan ya dari Google Map dan Bing Map ya. Tapi kali ini untuk peta OSM yang ada di sini ya, itu pilihannya cuma seperti ini ya, CTR, hiking ya, dan urban. Ini tentu sudah diolah ya dari Bing dan Google Map ya, dan kita bisa tinggal pakai ya. Dan peta yang kita dapatkan pun berupa vektor, artinya ini nanti mudah kita kelola ya. Nah, nanti teman-teman bisa eksplorasi lebih lanjut lah ya di sini ya. Kemudian berikutnya ya, nah ini koreksi juga ya, nanti ketiknya tidak open layer lagi ya, tapi waktu kita mengelolanya ya, pluginnya ya, tapi OSM ya atau OpenStreetMap ya. Karena untuk open layer ya ternyata sudah tidak ada untuk versi Quantum GIS yang versi ini ya yang saya gunakan ya. Installed ya, open layer ya. Layer ya, itu ternyata isinya malah ini Mapia Publisher. Nah, mungkin ini bisa kita coba sih ya isinya apa ya. Tapi kalau dulu itu ada open layernya, Quantum GIS Mapia 4, Quantum GIS to Web ya. Kemudian ini ya Quantum GIS Wigu TMS for Korea. Ini kita bisa coba kita install ya. Ini kalau tampilannya seperti ini, tombolnya tidak kelihatan, kita kecilkan dulu ya, kemudian kita klik ya. Mapia ini kita coba install ya. Share your map online, ini untuk share sih ya, as professional. Easily make your Quantum GIS map online. Ini untuk online sih. Kalau ini plugin to create web map with geographic data of Andalusia atau Spain using map for JavaScript library ya. Ini untuk peta-peta khusus ya. Kalau yang nanti bisa kita gunakan ini ya, Quantum GIS to web ya, export to an open layer atau leaflet web map ya. Nah, nanti teman-teman bisa coba ya. Nah, kita masuk dulu ke sini ya. Nah, tadi ini cara instalasinya ya, pilih open layer ya, tapi kalau tadi ya kita pilihnya quick map ya. Open layer dari list yang tersedia dan klik install plugin ya. Kemudian ya pilih open layer dari list yang tersedia dan klik install plugin. Ini kita tadi menggunakan quick map ya. Kemudian berikutnya tadi sudah menunggu, tapi waktu tunggunya tidak saya rekam atau saya skip ya, biar durasi videonya tidak terlalu panjang. Nanti silahkan tunggu proses downloadnya sampai selesai. Kemudian jangan klik abort ya, karena ini ya nanti akan membatalkan proses instalasi. Usahakan koneksi ya, koneksinya stabil ya dan kencang pada proses ini ya. Kemudian berikutnya ya, plugin open layer ya atau quick map tadi ya setelah terinstall dan otomatis aktif ya. Kemudian klik tab terinstall ya untuk melihatnya dari daftar plugin aktif ya, kemudian close jika Anda sudah selesai ya. Selanjutnya ya, plugin open layer ya, ini kalau sebelumnya maksudnya di web ini ya, open layer ya. Karena open layer sudah tidak ada ternyata ya di web ini ya, sudah tidak ada ya. Kalau kita cari tadi ya open layer ya sudah tidak tampil pada Quantum GIS yang terbaru ya. Open layer sudah tidak ada ya. Open aja juga tidak ada, layer juga tidak ada ya. Ini kita coba cari ya. Open layer tidak ada ya. Open noise, open log ya. Kemudian layer juga tidak ada ya. Nah, kita nanti beralih ke quick map ya. Kemudian tadi cara pakainya quick map sudah saya tunjukkan ya. Kemudian ya menggunakan plugin open layer ya, pergi ke web, open layer web ini tadi sudah ya.
tapi beda ya nanti ya. Kemudian ya menambahkan sebuah layer seperti imagery dari Bing Aerial. Ini tidak kita gunakan lagi ya. Kemudian berikutnya ya, jika data pada peta tidak sesuai dengan citra satelitnya, hal ini memungkinkan karena perbedaan CRS-nya. Kita dapat memperbaiki masalah ini dengan menunjuk ke proyek ya, properti proyek, dan periksalah kota di sebelah aktifkan transformasi CRS. Sedangkan untuk Quantum GIS yang baru ya, on the fly-nya itu kan udah otomatis aktif ya. Ini kita tidak perlu nyeting-nyeting lagi ya. Ini peta untuk Kabupaten Semarang ya, dan di sini hasil peta jalannya itu sudah tampil ya. Mungkin bisa kita modifikasi warnanya ya. Untuk jalan ini ya 50 km lebih, warnanya kita buat merah ya, seperti ini ya. Nah, jadi nanti kelihatan jalannya ya. Kemudian berikutnya ya, untuk on the fly ya, di Quantum GIS versi 34 tidak perlu nyeting-nyeting lagi. Nah, open layer ya, kita ganti tadi menggunakan ini ya. Kalau kita lihat ya di sini project propertiesnya ya, properties ya. Ini jangan lupa ini kita simpan dulu ya, kita simpan ya, misalnya karena ini demonstrasi ya. Ini saya simpan GIS pertemuan yang keempat ya. Nah, ini latihan 4 ya. Nah, kemudian ya kita bisa masuk ke project properties ya di sini ya. Nah, di sini sebenarnya kita bisa memilih CRS ya. Kemudian bisa mengaktifkan ini ya, di sini ya. Aktifkan transformasi CRS on the fly. Tapi di sini sudah tidak ada pilihannya ya. Untuk Quantum GIS versi 34 karena otomatisnya sudah on the fly ya. Tidak perlu kita set on the fly lagi ya. Oke, kurang lebih seperti itu ya. Kemudian berikutnya, nah tadi di awal kita membahas instalasi online ataupun offline. Nah, untuk jika instalasi tidak ada masalah ya, kita bisa melihat data pada peta kita yang berada di atas citra satelit. Nah, kali ini petanya sudah di-download ya, bisa langsung tampil di layar ini sehingga performa kerjanya lebih cepat sekalipun internetnya misalnya bermasalah ketika kita bekerja. Perhatikan bahwa ini merupakan imagery yang sama disediakan oleh Bing Microsoft yang kita tampilkan untuk mengedit data menggunakan GOSM. Nah, ini untuk yang open layer. Bila kita memperbesar lagi lebih dekat ya, kita dapat melihat imagery yang lebih detail dengan data jaringan jalan dan jalur kereta yang kita masukkan terpampang di atasnya ya. Agar lebih jelas manfaatnya, kita tambahkan peta vektor di wilayah yang overlay berbagai peta yang ada di open layer. Nah, ini kita tadi sudah menambahkan ya. Ini untuk rawa pening ya. Di sekitar rawa pening itu ada sejumlah jalan dan ada sejumlah bangunan di sini ya. Nah, ini ada kampungnya ya. Di kampung ya, di sini ada sejumlah bangunan ya. Kemudian berikutnya ya, mungkin yang perlu kita demonstrasikan adalah instalasi plugin secara offline ya. Oke. Nah, untuk demonstrasi instalasi secara offline ya, kita akan berkunjung ke plugin Quantum GIS org ya. Oke, kita berkunjung ke plugin ya .qgis ya. GIS ya. Oh, kok mercusuar terus. Plugin ya. Kita coba download yang dari situs resminya aja ya. Yang lainnya nanti teman-teman silahkan coba eksplorasi sendiri ya. GIS ya, seperti ini ya. Nah, ini ada halaman ya, plugin qgis.org ya. Nah, nanti kemudian kita cari ya, misalnya to web tadi ya, ke web tadi ya. Jadi nanti kita memungkinkan untuk itu ya, membuat peta Quantum GIS ke web. Tidak muncul di sini ya. Kita lihat-lihat aja di sini. Kalau kita masih belum itu ya,
bisa menggunakan kata kunci pencarian. Nah, misalnya kita coba ini aja ya, yang 3D City Builder ya. Oke. Tapi untuk 3D City Builder ya, saya sendiri juga itu ya belum memahaminya, karena setiap plugin itu memiliki cara kerja yang unik-unik ya, sehingga nanti memang perlu waktu untuk mempelajarinya ya. Versionnya ya pastikan ya nanti yang sesuai dengan versi Quantum GIS, karena kita sekarang bekerja dengan Quantum GIS versi 3 ya, kita download pastikan yang ini ya. Kita klik download ya. Oke ya, kemudian ini kita simpan misalnya di folder download ya. Oke, setelah berhasil di download ya, kita lihat dulu isinya. Oke. Nah, untuk menginstal secara offline plugin Quantum GIS yang sudah kita download ya, kita sama masuk ke manage and install plugin ya. Kemudian kita tunggu dulu ya, kita masuk ke install from zip, karena tadi ekstensinya zip ya. Nah, kita load ya file zip yang tadi sudah kita download ya di sini ya, Citygen 0,3 zip. Nah, ini kemudian klik install. Ada peringatan seperti ini ya, installing plugin from untrusted ya, karena ini kan sudah kita download ya, keterangannya untrusted atau tidak dipercaya ya. Only continue if you receive. Kita harus mengklik ini ya, yes ya. Nah, kemudian proses instalasi berjalan ya. Kita tunggu ya. Nah, ini sudah berhasil. Kalau berhasil kita harus ngecek di sini ya. Semestinya sudah muncul. Nah, ini 3D City Builder ya. Untuk cara pakainya 3D City Builder saya sendiri belum bisa ya. 3D City Builder. Nah, ini saya juga belum bisa ya. Tapi yang pasti tadi instalasinya sudah berhasil ya. Baik, saya kira demikian ya pembelajaran kita kali ini. Nah, nanti untuk beberapa plugin akan kita pelajari bersama, karena setiap plugin itu menyediakan algoritma yang cukup ini ya, di satu sisi cukup powerful ya, tapi di sisi lain juga cukup rumit dan membutuhkan waktu untuk kita pelajari. Baik, tapi nanti teman-teman bisa eksplorasi terlebih dahulu ya dan mencari tutorial yang ada ya. Baik, terima kasih teman-teman sekalian yang sudah menyimak. Semoga paham ya dan bermanfaat, khususnya dalam hal instalasi dan konfigurasi dasar dari Quantum GIS ya. Jika ada pertanyaan, diskusi ataupun koreksi, silahkan disampaikan melalui kolom komentar. Nah, kalau memerlukan kontak lebih lanjut, bisa ke email priyadi.ltr@gmail.com atau priyadi@stekom.ac.id. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.